Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sambung lagi kajian kita, masih menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion. Islamic Invasion adalah karya Dr. Robert Murray, berkebangsaan Amerika Serikat. Sebelum saya lanjutkan menanggapi buku tersebut, pertama saya ucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 1000. Saya ulangi lagi, saya ucapkan selamat Imlek tahun baru 2577 Kongjili dengan ucapan Gong Si Pacai. Ini bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi, juga bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah, dan juga bertepatan dengan tanggal 29 Ruwah 1559 Saka. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Robert Murray menyatakan dan menulis di dalam bukunya yang berjudul Islamic Invasion itu, dalam subjudul terbatas versus tidak terbatas, terdapat di dalam halaman 64 sampai dengan 72. Beliau berkata dan menulis, menurut Alkitab dibatasi. Saya ulangi lagi, menurut Alkitab Tuhan dibatasi oleh hakikatnya sendiri yang tidak bisa berubah-ubah dan berganti-ganti. Jadi Tuhan tidak dapat melakukan apa saja yang bertentangan dengan hakikatnya sendiri. Di dalam Titus pasal 1 ayat 2 kita diberitahu bahwa Tuhan tidak dapat berbohong. Kita juga diberitahu mengenai hal itu di dalam surat Ibrani 6 ayat 18. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dinyatakan bahwa Tuhan tidak dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hakikatnya sebagai Tuhan. Namun kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Al-Quran Suci, kita akan mengetahui bahwa Allah tidak dibatasi oleh apapun. Dia bahkan tidak dibatasi oleh hakikatnya sendiri. Allah dapat melakukan apa saja, kapanpun dia mau, di tempat manapun dia berada tanpa batas. Allah misalnya bisa menipu dan berwenang untuk menipu, bahkan ia menjuluki dirinya sebagai sebesar-besar penipu daya. Lihat Al-Quran surat 3 surat Ali Imran ayatnya 54, dan juga ia mencontohkan penipuan jumlah musuh dalam mimpinya Muhammad. Quran Suci nomor 5 yaitu surat Al-Maidah ayatnya 89. Dengan perkataan lain, Allah berwenang di dalam segala hal, termasuk
berwenang untuk sewenang-wenang. Terdapat dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 253 dan yang lain-lainnya. Tanggapan saya adalah sebagai berikut. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang ada benarnya apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat-ayat yang disebut di atas tadi itu, bahwa Allah tidak berdusta. Timotius 1 ayat 2, Ibrani 6 ayat 18. Tetapi pengharapan akan hidup yang kekal yang diajarkan oleh Paulus adalah sebenarnya hakikat kebohongan yang besar yang hingga kini tidak pernah terbukti. Tidak seorang Kristen pun yang memperoleh hidup yang kekal. Para pendeta, para uskup, para paus, dan para pembesar-pembesar agama Kristen atau para misionaris Kristen semuanya mati. Bahkan Paulus pun juga mati. Mengatakan Allah penipu dengan mengutip surat nomor 3 ayatnya 54. Inilah satu kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen semacam Dr. Robert Murray ini atas ayat itu, yang sebenarnya bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaum Yahudi membuat rencana. Dan Allah itu perencana yang paling baik. Ayat lain lagi berbunyi, orang-orang kafir itu berbuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Inilah sebenarnya yang disalahpahami, yang diselewengkan oleh Dr. Murray di dalam mengartikan, di dalam memahami suatu ayat yang itu didasarkan atas prasangka buruk, atas kemauan rendah hatinya, atas kemauan nafsu rendahnya, sehingga memutar balik, sehingga menyalah-fahamkan arti yang dimaksud oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam Quran suci surat 8, mungkin yang dimaksud Robert Murray ini adalah ayat 44, juga tidak ada sama sekali adanya unsur penipuan. Inilah bunyi ayat itu selengkapnya. Tatkala Allah menampakkan mereka kepada kamu, tatkala kamu bertemu, bahwa mereka itu sedikit dalam penglihatan kamu, dan ia menampakkan kamu sedikit dalam penglihatan mereka, agar Allah melaksanakan perkara yang harus terjadi. Dan kepada Allah semua perkara dikembalikan. Lalu di dalam surat Quran suci surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 89,
yang dikatakan sebagai sumpah palsu dapat dihapus dengan materi yang benar, bukan sumpah palsu tetapi suatu sumpah yang tidak dapat dipenuhi karena sesuatu hal. Inilah bunyi selengkapnya ayat itu, yaitu surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 89 yang tadi dijadikan landasan atau alasan dari Dr. Robert Murray untuk merendahkan derajat mulia Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan minta pertanggungjawaban kamu atas sumpah kamu yang untuk main-main, tetapi Ia akan meminta pertanggungjawaban kamu atas sumpah yang dilakukan dengan sengaja. Maka tebusannya ialah memberi makan 10 orang miskin yang seimbang dengan makanan yang kamu makan. 10 orang miskin berikan kepada keluarga kamu. Jadi tebusannya bagi orang yang tidak mampu memenuhi sumpahnya adalah memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin yang makanan itu setara dengan makanan yang kamu berikan kepada keluarga kamu, setara dengan makanan yang kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Tetapi barang siapa tidak menemukan atau tidak sanggup mengerjakan itu, ia harus berpuasa 3 hari. Inilah tebusan sumpah kamu jika kamu bersumpah, dan jagalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu bersyukur. Satu lagi tadi yang disampaikan oleh Dr. Robert Murray, yaitu surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 253. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sewenang-wenang, namun tidak ada indikasi kesewenang-wenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya. Selengkapnya surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 253 itu adalah sebagai berikut. Kami telah membuat sebagian utusan itu melebihi sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman kepadanya, dan sebagian lagi ada yang Ia naikkan beberapa tingkat derajatnya. Dan kepada Isa bin Maryam kami memberi tanda bukti yang terang, dan kami memperkuat dia dengan Roh Suci. Dan sekiranya Allah menghendaki, orang-orang sesudah mereka tidak akan saling berperang setelah tanda bukti yang terang datang kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka sebagian mereka beriman dan sebagian yang lainnya lagi kafir. Dan sekiranya Allah menghendaki,
niscaya mereka tidak akan saling berperang, tetapi Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Inilah bunyi selengkapnya dari surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 259 yang tadi didiskreditkan oleh Dr. Robert Moore di dalam pernyataannya yang tadi telah saya sampaikan. Demikianlah tanggapan saya atas pernyataan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tanggapan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.